Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video yang pertama tentang Euro Aussie, untuk yang video yang kedua ini masih tentang Aussie. Ketika yang pertama saya menginginkan short position di Euro Aussie, dan di video yang kedua itu saya menginginkan buy position di pair ini. Pertama, secara awesome oscillator dari posisi positif territory yang frame H1, walaupun di M15 nya dia masih berada di negatif territory. Oke. Perlu dilihat bahwa saat ini price berada di inside the MA200. Kemudian price juga berada di atas MA50. Ini pun juga berada di atas MA50. So positifnya adalah beberapa indikator ini berada dalam satu ruang buy, ya. Kenapa saya bilang ruang buy? Karena ini positif territory. Kemudian price berada di atas MA200. Ya, dan kalau dilihat secara sepintas memang price juga berada di atas, Logandes berada di atas middle Bollinger Band, kemudian di atas MA200. Price juga sudah masuk ke MA200, ya. Middle Bollinger Band, kemudian MA50, ya, ini MA50, dia berada di atas MA50 untuk price, kemudian sudah masuk ke dalam MA200, walaupun ada candlestick low. Kemudian lagi bahwa awesome oscillator menunjukkan area positif territory, yang artinya bahwa yes, it can make some divergence, ya. Dia bisa membuat divergence dari area ini seperti ini, ya. Tambah turun dia bisa membuat area divergence seperti itu. Tetapi selama price masih berada di atas, selama AUSA masih berada di atas positif territory, maka yang kita perhatikan adalah opsi buy. Ya, yang kita perhatikan adalah opsi buy, karena memang masih berada di atas positif dari territory. Ketika price sudah berada di atas negatif territory seperti ini, maka yang kita perhatikan adalah short posisi, tentunya di higher time frame. Nah, kita lihat di H4-nya bagaimana. Nah, H4 pun juga sama. H4 pun juga mengatakan hal yang sama. AUSA masih berada di atas positif, sudah masuk ke dalam MA200, di atas MA50, berada di atas middle Bollinger Band. Ini di H4 menunjukkan bahwa Aussie Yen akan continue another higher again. Kalau dibilang, kita mungkin bisa dibilang, wah ini sudah buy di pucuk, ya. Mungkin bisa dibilang buy di pucuk, yes, bisa dibilang seperti itu. Memang, ya, kenyataannya memang ini memang dia berada di atas, di pucuk, ya, di pucuk harga saat ini. Tapi kita bisa berpindah ke lower time frame, ya. Kemudian kita pindah ke MA50 di mana? Nah, di sini. Maka kita bisa tempatkan lagi buy limit di MA200, paling tidak di 8325 lah, 8325 untuk penempatan buy limit. Oke, penempatan buy limit di 8325. Ini kalau mengambil di sini, ya, karena kalau price dia turun, maka price akan reject dari MA200 untuk pointing up lagi. Minimum kalau dia sudah seperti ini, minimum yang kita harapkan adalah BEP, break even point. Ini adalah hasil minimum. Tetapi ya, justru saya masih menginginkan bahwa price ini akan kembali higher, karena di sini MA-nya juga belum pointing low, walaupun di harga ini dia sudah di MA15 ini dia sudah pointing low, MA-nya dia sudah pointing low, ya. Kalau ingin nambah lagi,
tunggu MA nya dia pointing up, baru kemudian udah pointing up maka harga akan naik gitu. Mungkin di atas harga ini mungkin bisa ditempatkan 8390, mungkin bisa ditempatkan buy stop ya, tempatkan lagi buy stop di harga ini ya, bisa saja. Oke, di 8390. Oke, itu teman-teman bisa saya sampaikan sedikit info yang hopefully understand, and jangan lupa like, comment, dan subscribe di my YouTube channel. Bye bye.